satuan tugas ketika dibikin di kampus ini, pastikan bahwa itu juga dimuat di dalam kebijakan kampus yang dibikin oleh kampus untuk implementasi dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, termasuk juga proses-proses penanganan dan pemulihan orang yang mengalami kekerasan seksual juga ini menjadi fokus utama gitu tuh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin juga berdiskusi dengan sahabat-sahabati sejauh mana sahabat-sahabati memandang penting tidakkahnya Permendikbud ini untuk diimplementasikan di kampus UNES itu. Terima kasih. Semoga kita bisa berdiskusi dan sharing bersama terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Baik Mbak Elsie, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita bisa skip dulu untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Cuman yang saya tangkap dari materi kakak adalah kita ini, cewek ini kita bukan objek. Tubuh kita itu adalah milik kita, jadi kita harus protect, kita harus jaga diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi ya Kak ya, seperti itu. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi akan disampaikan oleh Mbak Siti Musyarofah, dan saya akan membacakan sedikit biodata dari beliau. Nama Siti Musyarofah, dan beliau merupakan Wakil Bendahara PB Kopri RII 2017 sampai 2021, dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan S1 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan lulus pada tahun 2014, dan mengenyam pendidikan S2 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum yaitu Hukum Tata Negara Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan lulus pada tahun 2016. Dan banyak sekali pengalaman organisasi, salah satunya adalah beliau merupakan yang tadi saya sebutkan, yaitu Wakil Bendahara PB Kopri PMI 2017 sampai 2021, dan ada juga pengalaman pekerjaan, salah satunya adalah tim asistensi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang. Kepada Mbak Siti Musyarofah, mungkin bisa dipaparkan materinya, dan saya beri waktu 20 menit untuk memaparkan materi. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Sebenarnya saya sudah kirim materi ya ke Bella, karena saya dari tadi udah usaha utak-atik laptop ini nggak bisa untuk masuk Zoom. Jadi saya pakai HP. Ada yang bisa ini Mbak, apa namanya, di sini juga lagi hujan. Saya laptop ini kebetulan nggak bisa, jadi saya ganti ke HP juga. Iya, nggak tahu kenapa ini. Oh, mungkin saya ini ya minta bantu ke Mbak Asi ya. Boleh. Mbak Asi, bantuannya. Nggak apa-apa. Saya salam kenal juga. Sepertinya nggak asing nih Mbak Asi nih. Nggak asing lah pasti. Iya. Berarti seangkatan Mbak Uswatun nggak? Kelas, Uswatun adik kelas saya. Oh, junior. Salam hormat junior saya ini berarti ya. Baik, sambil lalu menunggu ini ya Mbak Asi, mohon bantuannya. Bella udah dikirim? Sudah Mbak. Sebentar. Begini, ini kalau resikonya Zoom ya begini ya Mbak Asi ya. Iya, kalau sinyal kurang baik, kental pula. Sinyal kurang baik, maka sepertinya itu menjadi kendala utama kalau kita itu lagi berdiskusi via Zoom. Iya, bentar ya, sebentar saya ke Oke. Oke.
Oke. Sip. Sudah? Belum berubah ya? Apa cuma di HP saya yang belum berubah? Sudah berubah tuh? Belum berubah. Coba di stop screen dulu, baru nanti share screen. Oke. Bentar, kayaknya begitu. Mohon maaf. Udah? Udah Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Asi atas bantuannya. Sama. Oke, sebenarnya tadi sudah banyak ini ya dijelaskan secara yuridis oleh Bapak Yusuf. Beliau juga merupakan dosen saya sewaktu kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Mungkin mengenai pengertian kekerasan seksual kita bisa skip ya tadi karena sudah banyak dijelaskan oleh Pak Yusuf. Bisa lanjut. Wah, ini Mbak Asi moderator sekaligus ini operator, mohon maaf ini Mbak Asi. Kendala teknik. Aduh. Nah, bisa lanjut Mbak? Oke. Oke. Ini kenapa? Nah, ini sebenarnya dari penjelasan Permendikbud ini di pasal 1 ayat 1 itu sebenarnya poin-poinnya ini. Jadi kekerasan seksual itu perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, menyerang reproduksi seseorang, terus kepentingan relasi kuasa gender tadi yang dijelaskan misalkan dia punya kuasa dan kayak biasanya terjadi di mahasiswa akhir yang dia memiliki kepentingan untuk menyelesaikan studinya dan dosen itu memiliki kuasa bahwa atau dia memiliki memiliki kunci atau memiliki sebuah kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual tersebut sehingga mengakibatkan penderitaan psikis ataupun fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Biasanya ini terjadi pada perempuan ya, mayoritas belum ada kasus yang dialami oleh laki-laki, tapi ini kasus yang terjadi dialami oleh seorang perempuan. Sehingga kesempatan untuk melaksanakan pendidikan yang tinggi dengan aman itu menjadi hilang. Termasuk mahasiswa itu mengalami trauma. Itu yang sehingga membuat mereka tidak ingin melanjutkan pendidikannya atau ingin berhenti sejenak untuk melakukan studinya. Itu merupakan dampak dari terjadinya kekerasan seksual. Next. Bisa lanjut. Nah, ini di Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu ada 3 poin di situ. Ada pencegahan, penanganan, dan tadi yang sempat dibahas oleh Pak Yusuf dan Mbak Asi juga bahwa ada Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, itu sebenarnya poinnya di situ, bagaimana kita mencegah terlebih dahulu supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Next. Oke. Saya akan fokus di pencegahan kekerasan seksual tadi ya, tapi ini yang perannya di mahasiswa. Di Permendikbud Ristek itu kan ada 3 ya, pencegahan kekerasan seksual itu ada tiga poin yang bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu yang pertama perguruan tinggi, bagaimana peran perguruan tinggi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf, dan pendidik dan tenaga kependidikan tadi juga yang sempat dijelaskan kasus oleh Mbak Asi, kasus bagaimana dosen itu melecehkan terhadap mahasiswanya. Yang terakhir yaitu peran mahasiswa. Nah, ini karena kita
mau tidak mau, meskipun Kopri sebagai organisasi perempuan PMII yang secara khusus menangani problem-problem perempuan, bahwa kita lahir dari kampus dan itu yang berstatus mahasiswa. Makanya bagaimana perempuan khususnya yang masih aktif sebagai mahasiswa itu bisa melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di kampus, baik di luar kampus, terutama di dalam kampus, karena peran mahasiswa itu sangat besar untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Selanjutnya, next Mbak. Bentar ya, ini ngaget. Iya. Sambil lalu gini. Jadi memang peran mahasiswa itu kan sebagai agent of change katanya, bahwa itu bagaimana kita bisa merubah kebijakan-kebijakan yang itu melecehkan perempuan misalkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya mahasiswa itu supaya bebas dari kekerasan seksual? Yang pertama itu mahasiswa itu harus berani mengambil suatu tindakan tegas ketika ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual. Nah, ini memang berat. Peran mahasiswa ketika yang tadi juga dijelaskan oleh Mbak Asi, kira-kira kita punya mental nggak untuk melakukan atau melaporkan kejadian tersebut? Misalkan di kampus, tadi yang dijelaskan Pak Yusuf, misalkan sudah terbentuk satgas. Kira-kira mahasiswa khususnya perempuan itu berani nggak melakukan itu? Nah, itu harus dimulai oleh perempuan itu sendiri ataupun orang yang melihat kejadian itu sendiri, dan harus berani melakukan tindakan tegas dan melaporkan kejadian tersebut. Jika kita hanya diam atau melihat, meskipun kita ada rasa takut, nah dengan adanya Permendikbudristek ini, itu sudah sebuah perlindungan bagaimana satgas itu dibentuk untuk mencegah atau menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Nah, yang kedua, jangan pernah takut untuk saling membagikan informasi. Sebenarnya memang terkadang kita sebagai perempuan itu masih merasa takut ya, takut bagaimana nanti dilaporkan, kita diminta menjadi saksi suatu kejadian kekerasan seksual. Nah, kita tuh harus berani. Dulu sebenarnya semenjak saya jadi mahasiswa di kampus Universitas Abdurrahman Saleh itu, memang dulu tidak pernah ada kekerasan seksual. Benar-benar perempuan di kampus itu aman, karena memang terutama orang-orang yang berorganisasi itu memang kita dilatih bagaimana perempuan itu memiliki mental yang berani sehingga kita bisa melawan seseorang laki-laki yang menghina ataupun melecehkan kita. Tapi secara fisik saya tidak pernah mengalami itu di kampus. Mungkin teman saya waktu itu pernah mengalami hanya secara lisan, tapi alhamdulillahnya waktu itu langsung ditindak oleh rektor 1 dan diberi teguran lisan, karena memang waktu itu dia mukul pipi teman saya. Akhirnya itu merupakan tindakan yang sangat sangat cepat dari kampus, bahwa itu merupakan contoh bahwa kampus itu memang benar-benar tegas ketika kita berani. Waktu itu saya melaporkan, ketika kita memang berani melakukan sebuah perubahan terhadap kampus, terutama kita ini kaum pergerakan perempuan yang aktif di organisasi di PMII. Intinya bahwa kita jika ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual, kita harus memberanikan diri, menyiapkan mental kita untuk melakukan suatu perubahan, bahwa kita harus support terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Terkadang begini, perempuan itu tidak mendukung
terhadap perempuan. Artinya begini, itu kan bukan saya yang mengalami, tapi teman saya, ya sudah, itu tidak ada urusan. Nah itu berarti ada ego sektoral atau ego individu yang kemudian itu muncul, dan itu tidak akan mencegah terhadap terjadinya kekerasan seksual. Bahkan nanti akan terjadi konflik antara internal perempuan itu sendiri. Yang terakhir itu, mahasiswa itu harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini, yang khususnya itu pada pasal 8 sampai dengan 9. Nah, bagaimana yang tadi juga disebutkan Mbak Asi, bahwa kita terutama aktivis perempuan Kopri yang aktif di suatu kampus itu masuk berperan di dalam satgas itu. Nah, itu menjadi poin penting bagi kita, bagaimana kita itu sebagai perempuan juga dihormati, disegani. Jadi kalau kita mampu memberi perubahan, maka orang lain itu akan melihat, justru dengar namanya aja takut. Artinya begini, dulu saya pernah melaporkan itu dengan hal positifnya, mereka awas lo ya, ada OVA, nanti dilaporkan. Nah, seperti itu. Jadi bagi saya itu adalah poin. Jadi mereka sebelum melakukan kekerasan seksual atau menghina secara lisan, mereka sudah takut duluan. Nah, itulah bagaimana pentingnya berorganisasi proses di PMII. Itu poin yang dulu saya dapat ketika di kampus. Nah, yang terakhir, next, Mbak. Next. Nah, sambil lalu tunggu PowerPoint. Jadi nih, dengan adanya peraturan Permendikbudristek Udah ini. kelihatan belum? Udah kan? Mbak, yang terakhir. Nggak apa-apa, Mbak. Nah, udah. Nah, kenapa sih masih terjadi kekerasan seksual? Itu sebenarnya terkadang orang melakukan tanpa sengaja, artinya tidak ada niatan. Tapi misal yang dicontohkan saya tadi, antara dosen dan mahasiswa yang itu proses bimbingan tugas akhir misalnya, lah mereka yang pertama itu adanya kesempatan, jadi mungkin pelaku melihat awalnya tidak biasa-biasa aja, tidak akan melakukan apa-apa terhadap mahasiswa tersebut. Mungkin karena ada kesempatan salah satunya, yang kemudian dia melihat hal yang menarik dalam diri perempuan, maka muncullah sebuah hawa nafsu. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada dua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Jadi mereka melakukan bimbingan khusus, misalkan di luar kampus ataupun misalkan di dalam kampus tapi di ruangan khusus. Nah, ini yang perlu mahasiswa yang saat ini perlu diantisipasi, bahwa kegiatan-kegiatan yang sekiranya memunculkan tanda kutip, misalkan hanya ada dua orang, itu dihindari. Karena kebanyakan contoh kasus pernah di 2020 awal, ada kader Kopri di Lampung, dan itu kenapa saya tidak berani menyebut kampusnya, karena kasus itu telah ditutup. Nah, ini salah satu contoh bagi kita atau peringatan bagi kita yang aktif di kader-kader Kopri terutama, dan juga peringatan bagi para kaum laki-laki bagaimana bukan melecehkan tapi bisa melindungi. Kasus di Lampung di awal 2020 itu ditutup langsung. Padahal awalnya kader Kopri itu si A, misalkan saya sebutkan si A, dia mengalami kekerasan seksual. Dia diraba pahanya, dia dipegang pipinya. Nah, itu kan sudah merupakan pelecehan, merupakan suatu hal yang sangat fatal. Itu dilakukan oleh dosen dia sendiri. Dia sedang melakukan proses bimbingan tesis karena dia sudah S2. Nah, itu terjadi karena padahal di kampus. Itu sudah selama seminggu korban ini tidak bercerita kepada siapapun dan mencoba terbuka terhadap temannya yang kebetulan dia adalah
salah satu pengurus Kopri di wilayah. Nah, dia sehingga hal itu muncul di publik, langsung ditanggapi oleh kampusnya, yaitu tadi benar kata Mbak Asih, bahwa kampus justru menuntut bahwa itu adalah pencemaran nama baik kampus, bahwa sebenarnya hal itu hanya dia semacam curhat ya di media, dan dia juga sudah bercerita kepada orang tuanya dan siap-siap untuk melapor ke polisi. Tapi ketika laporan nyampe itu ke polisi, justru dituntut balik oleh kampus bahwa itu pencemaran nama baik dan tidak ada bukti. Memang tidak ada bukti, tapi ketika proses itu dilalui sangat panjang dan itu dilakukan oleh tertutup, dan terbukti bahwa di kepolisian waktu itu dosen itu mengakui, tapi tiba-tiba kasus itu ditutup karena perjanjian kedua belah pihak itu sama-sama menutup aib. Artinya korban dan keluarganya juga tidak akan dimunculkan di media, begitupun nama dosen di salah satu kampus itu. Nah, ini kan merupakan sebuah kronologi atau sebuah kejadian yang sangat sangat mencekam, artinya sangat berisiko terhadap perempuan. Ini peringatan bagi kita bahwa kita harus memberanikan diri apapun resiko itu, bahwa memang pada saat ini sebenarnya belum ada ya undang-undang, karena undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu masih pembahasan yang sangat alot. Nah, ini tapi dengan Permendikbudristek ini sudah memberikan sebuah